adab, kemudian juga nanti masalah hati, gimana membersihkan hati dan lain sebagainya. Adab zahir dan batin, bagaimana menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, itulah yang kita harapkan. Bila mengatakan qala musannifu rahimahullahu ta'ala i'lam, ketahuilah anna awamirallahi faraid wa nawafil, ketahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah itu ada berupa fardu dan berupa sunnah. Jadi perintah itu ada dua, fardu dan sunnah. Kan hukum itu cuma 5, hukum taklifi namanya dalam fikih itu cuma 5. Kalau orang bertanya kepada kita tentang hukum, nggak lepas dari 5 ini Pak jawabannya. Hukum itu cuma 5, namanya hukum taklifi. Kalau orang ngaji di jurusan syariat Islam, ini yang dikaji 5 ini doang ini. Jadi hukum cuma 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini hukum. Kalau ditanya sama orang kita mengenai hukum, jawablah yang 5 ini, salah satu dari yang 5. Gitu. Jangan di luar itu. Pak, apa hukumnya tahlilan Pak? Bid'ah, itu bukan hukum itu. Hukum itu cuma 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu hukum. Kalau bid'ah bukan hukum, tapi dihukumi. Beda nanti. Kalau ada ustaz, apa hukumnya kunut? Bid'ah. Ini kayaknya kurang ngaji dia dulu, apa ngantuk, nggak tahu juga. Nah, hukum kelima, kalau dia berupa perintah, terbagi 2 dia, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tidak semua perintah itu wajib, bisa wajib, bisa sunnah. Kalau berupa larangan pun dia 2, bisa makruh, bisa haram. Contohnya makan jengkol, makruh karena baunya. Baca bismillah pas makan jengkol, kemarin kita bahas, ya makruh. Tapi Pak, saya kan makan nasi uduk sama semur jengkol, gimana hukumnya? Ya, kita kan makan nasi baca bismillahnya, tahu-tahu jengkolnya ngikut. Beda lagi tuh. Nah, i'lam anna awamirallahi faraidu wa nawafilu. Perintah Allah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslut tijarah. Maka fardu itu adalah modal harta. Dan apa itu namanya? Ra'sul mal itu apa? Yang fardu itu ra'sul mal, modal harta itu ialah asal pokok perdagangan. Ibadah itu ibarat dagang. Ada taat itu ibarat menjalankan perintah Allah itu ibarat orang berdagang, ada modal, ada untung. Menjalankan yang fardu itu ibarat namanya modal dalam berdagang. Wabihi tahsilun najah, dan dengannya dapat menghasilkan keselamatan. Kalau modal dah pulang, insya Allah nggak bangkrut. Tapi kalau jualan modal aja nggak pulang, ya alamat sudah. Wan naflu huwa rihun, rih wa huwa rihu. Sedangkan sunnah adalah labanya, untungnya. Wabihi, dan dengannya al fauzu bid darajati, dapat apa namanya? Keberuntungan dengan beberapa derajat. Jadi ibadah itu kalau diibaratkan perdagangan, ada modal, ada untung. Kalau kita melakukan perkara yang fardu, berarti kita ibarat orang jualan cuman mau pulang modal. Sudah. Yang penting modal pulang, untung mah belakangan. Nggak untung juga nggak apa-apa mas saya. Yang penting modal pulang. Gitu.
Kalau dia ngamalin yang sunnah, berarti dia itu ya mikirin untung. Yang repot tuh ada orang mikirin untung terus modal nggak dihitung, kan repot jadinya. Kan ada orang ngamalin sunnah terus, perkara yang fardu nggak diperhatiin, nggak ngerti mana yang sunnah mana yang fardu. Akhirnya fokusnya yang kepada yang sunnah tok, yang fardu nggak dikerjain. Ya nggak ada nggak gitu kira-kira? Ada juga begitu. Nah, jadi kalau kita dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah, sempurnakan yang fardu. Kalau sempurnakan ya mestilah dengan syarat-syaratnya. Salat pasti dengan syaratnya yang benar, rukunnya yang benar. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tanpa didasari ilmu, amalnya tertolak, tidak diterima. Maka kalau kita menjalankan perintah Allah yang fardu, ya kuasai yang berhubungan dengan yang fardu itu. Kalau kita sholat, kuasai mengenai sholat. Minimal yang fardu-fardu dalam sholat kita ngerti. Gitu. Minimal. Kadang kan kita kan keburu salah ngaji kita nih kadang. Rukun sholat orang hafal, malah ngaji tafsir. Berapa rukun sholat Pak? 21. Udah langsung ngaji tafsir. Yang fardu itu ngaji fikih dulu. Biar tahu. Yang minimal yang fardu-fardu. Belum ngaji fikih sholat, malah yang dikaji langsung Sahih Bukhari. Ini malah repot orang ini nih, beleng-beleng akhirnya. Nah, gitu. Kalau kita mau zakat, ya ngerti ilmu zakat. Wah, saya tuh menjelaskan ilmu zakat itu Pak di Tulang Bang Barat ini hampir ribut saya tuh. Betul. Kenapa? Di sini dan di beberapa tempat di Indonesia ini amil sama panitia zakat sama aja kadang. Nggak tahu membedakan amil sama panitia zakat. Maka yang jadi panitia yang diangkat oleh pengurus itu merasa jadi amil, bawa beras pulang masing-masing. Saya berhak menerima zakat fitrah. Padahal amil itu nggak diangkat oleh panitia masjid, yang ngangkatnya pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Di Indonesia ini ada Basnas, ada Laz. Kalau di satu tempat tidak ada Basnas dan Laz, baru boleh Kemenak yang ngangkat. Kalau nggak boleh. Itu ada hukum patennya begitu. Bukan kita ngaku-ngaku amil doang, akhirnya bawa beras pulang. Bukan hak kita dibawa, akhirnya bawa makan uang zakat, beras zakat. Gara-gara apa? Nggak ngerti ilmunya. Ada nggak kira-kira di sini? Jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti obatnya masuk. Obat tuh memang kadang pahit. Gitu memang. Ada lagi nggak ngerti ilmunya? Saya mah Pak sabilillah saya Pak. Kenapa kok kamu sabilillah? Saya akan ngisi khutbah. Nah ini parah lagi nih. Repot muazin. Akhirnya ustadz yang paling banyak dapat. Kenapa? Saya kan ngisi kajian. Pasti saya harus dapatnya 10 karung sendiri itu saya. Nah itu bahaya ini. Maka dalami yang fardu ini. Sempurnakan yang fardu, beramal dengan menjalankan perintah Allah yang fardu itu dengan ilmu. Gitu. Kalau nggak dengan ilmu repot. Pak, sholat kok kenapa kok sujud dulu di pada ruku? Nggak apa-apa. Yang penting kan niatnya bagus. Ya niatnya mesti bagus, tapi caranya juga mesti benar. Jangan yang penting niatnya. Nah ini yang sekarang itu jadi masalah. Ini kata Imam Ghazali. Perintah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Sempurnakanlah yang fardu. Baru nanti kita pergi kepada yang sunnah. Jangan dibolak-balik. Nah, begini.
Kalau dah begitu, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna, tidaklah mendekatkan diri kepadaku orang-orang yang mendekatkan diri semisal menunaikan maftaradtu alaihim, apa yang telah aku perintahkan kepada mereka. Kemudian wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Setelah dia sempurnakan yang fardu, terus seorang hamba ini dia ini mendekat kepada Allah dengan ibadah yang sunnah. Apa syaratnya? Sempurnakan dulu yang fardu, kemudian setelah itu baru dekatkan diri kita kepada Allah dengan perkara yang sunnah. Kalau begitu dia kerjakan terus hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, sempurnakan perintah yang fardu, amalkan perintah yang sunnah. Jangan dibalik, yang sunnah diamalkan terus, yang fardu nggak dikerjain. Repot orang begini, sedekah rajin, baru zakat nggak mau. Bahaya ini. Ya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintai kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka adalah aku yang memelihara pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Nah, ini kalau Allah sudah cinta kepada kita, yang memelihara pendengaran kita siapa? Allah. Ketika seseorang menyempurnakan yang fardu, mengamalkan yang sunnah, amalnya itulah yang menjaga dia. Dengan sebab amalnya itu Allah jaga. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka adalah aku yang memelihara pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Telinga ini Pak, nggak enak itu kalau dengar orang gibah tuh nggak enak. Ya enggak? Jadi jaga Allah. Dengar orang fitnah sana sini itu enggak enak itu telinga. Kenapa? Karena dalam pemeliharaan Allah. Enggak mau telinga ini melakukan perkara yang jelek-jelek. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Ya. Dan aku memelihara penglihatannya yang ia melihat dengannya. Penglihatan kita ini dijaga oleh Allah. Pengennya itu nengok yang halal aja Pak, nengok janda orang nggak pengen. Pengennya nengok yang halal aja. Gimana kira-kira kalau dijaga begitu? Dijaga Allah, dipelihara oleh Allah. Walisanahu alladhi yantiqu bihi, dan memelihara lidahnya yang berbicara ia dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan yang memelihara tangannya yang ia memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan memelihara kakinya yang ia melihat dengannya. Anggota tubuh kita ini semua dijaga oleh Allah. Kalau kita itu betul-betul sempurna ibadah fardu kita, kemudian kita juga selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang sunnah. Ini kalau benar ini caranya Pak. Kalau enggak, ibadah lanjut, maksiat jalan, repot. Kenapa? Enggak memenuhi syarat, sehingga Allah tidak memenuhi syarat
untuk bisa mendatangkan cinta Allah kepada dirinya. Kita sempurnakan ini. Kalau kita belajar juga begitu, pelajari yang fardu dulu, baru yang sunnah. Begitu. Cara belajar tuh begitu. Ini belajar istinja belum beres, ngajinya langsung Sahih Bukhari. Ini repot Pak, bukan begitu caranya. Makanya guru, kalau guru yang benar itu diarahin yang benar itu. Kamu cocoknya ngajinya begini, jangan begitu dulu. Nah, ini yang repot. Ada 3 ilmu yang fardu ain kita belajar, baru kita belajar yang lain. Yang pertama ilmu akidah. Ini mesti benar, ini akidah kita. Jangan akidah nggak jelas. Mesti akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ilmu fikih. Ini fardu ain ini. Maka para ulama itu tahu kalau kita itu sibuk. Maka fikih itu ditulis, fikih itu bermacam-macam modelnya, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang punya dalil, ada yang enggak, supaya kita itu enak. Belajar yang tipis dulu fikih itu, yang fardu-fardu dulu. Gitu. Ini belajar ngaji fikih langsung yang 3 jilid. Tipis-tipis dulu. Sehingga kewajiban kita menjalankan yang fardu kita ngerti gimana caranya. Ah, baru dah kalau yang lain. Fikih itu ibarat kita itu makan ke rumah nasi Padang. Ke rumah makan Padang. Pak, makan sama rendang, langsung datang itu. Kita tinggal makan, enak nggak? Enak, itu fikih. Tapi kalau ada orang ngaji fikih, dia langsung yang ditanya dalilnya dulu gimana. Sama dia datang ke rumah makan Padang, dia nanya dulu, Pak, ini nasi ini dulu yang nanam padinya siapa? Kemudian orang mana? Bibitnya jenis apa? Tanamnya di sawah apa di darat ini? Hah? Ini dulu yang ngangkut ke sini siapa? Sibuk nanya asal-usul beras aja, nasi dah basi duluan. Hah? Ini ibaratnya kalau orang tuh ngaji langsung ke Sahih Bukhari, sibuk begitu, nggak sempat ibadah. Tahap-tahap, ada tingkat-tingkatannya. Biar benar. Ini nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Bidayahnya dulu, permulaannya dulu. Yang kitab-kitab yang gede-gede, pingsan kita nanti ngaji di sini. Malah hutang banyak di rumah, ke sini malah pusing. Itu. Nah, ini. Orang ini dipelihara oleh Allah, matanya, lisannya, tangannya. Nggak mau itu melakukan perkara yang haram, makan yang nggak jelas, itu nggak mau itu. Ya, makan yang remang-remang nggak mau. Ya enggak, makan hasil yang remang-remang nggak jelas, nggak remang, hasil apa namanya sogokan pemilu, remang-remang, nanti dia jadi nutfah, jadi mani, nutfah itu jadi anak, anaknya pun akhirnya remang-remang, keluar itu nggak jelas, susah diajak ngaji. Itu. Walan tasila ayyuhat talibu, dan engkau tidak akan sampai wahai orang yang mencari ridha Allah, ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bimuraqabati. Engkau tidak akan bisa kepada menegakkan, menjalankan perintah-perintah Allah dengan sempurna illa bimuraqabati, kecuali dengan muraqabah qalbika, hatimu. Hati kita ini muraqabah, hati kita ini merasa seakan-akan melihat Allah, ada kehadiran Allah di hati kita, sehingga kita itu mudah, minimal kita itu merasa dilihat Allah dalam setiap saat, barulah bisa kita itu menjalankan perintah Allah itu dengan sempurna. Tapi kalau enggak, repot. Maka hatinya dulu diperhatikan. Hati engkau mesti muraqabah. Engkau usahakan memiliki sifat ihsan dengan mujahadahmu.
wa jawarihika, dan anggota dan jiwa ragamu. Tubuh yang kasar ini bagaimana terhindar dari perkara yang haram, bersihin dulu, ditaubati dulu. Habis taubat, bersihkan dari perkara yang haram, memakan yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, kita bersihkan semuanya. Nah, taubat itu artinya ar-rujuk. Taubat itu artinya kembali kepada kesucian. Kita kembali kepada kesucian karena kita dahulu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Itu taubat itu. Taubat kepada Allah dulu. Anggota tubuhnya ini diperhatikan dulu, mandi dulu, berpakaian dulu yang benar. Apa? Wa jawarihika, anggota ragamu, hatimu, anggota ragamu, filahzatika, dan lirikan-lirikanmu, wa anfasika, dan nafas-nafasmu, min hina tusbihu ila hina tumsi, dari dari mulai waktu pagimu sampai waktu soremu, bagaimana engkau selalu merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Jiwa-jiwa ragamu kamu jaga dari hal itu semuanya, jaga. Kalau sudah ada perasaan begitu, baru bisa sempurna menjalani perintah Allah. Jadi mesti ada rasa, kata beliau. Jangan sampai nggak ada rasa. Sejauh mana ada rasa ini dalam hati, sejauh itu ada kekuatan untuk menyempurnakan perintah. Itu. Tapi rasa ini kalau nggak ada, ya susah menjalankan perintah. Ya. Kita kalau orang berbuat jelek sama kita, Pak, itu bagaimana perintah Allah kepada kita? Bisa nggak kita langsung memaafkan itu? Kalau kita ingat kepada Sang Pencipta orang, itu mudah kita memaafkan. Ingat kebaikan orang yang pencipta, orang yang berbuat jelek kepada kita, itu bukan kebaikan dia. Wa ahsin kama ahsanallah ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, bukan sebagaimana dia telah berbuat baik kepadamu. Gimana kira-kira? Mudah enggak? Yang kita tengok kebaikan penciptanya, mudah enggak berbuat baik lagi kepada dia? Mudah. Makanya Imam Nawawi itu, beliau itu ulama besar zaman dahulu, itu memang dihargai betul sama orang-orang dahulu. Itu sorbannya itu mahkota. Ulama besar dulu begitu. Bukan kemauan dia, bukan dia cinta dunia, bukan, menghargai ilmunya begitu. Ini lagi jalan di pasar, dicuri nih sorban mahkotanya tuh. Permatanya itu sama perampok. Itu Imam Nawawi itu kejar-kejaran itu, ngejar perampok itu. Ngapain? Mau bilang saya halalin dulu baru sama kamu ambil. Jangan sampai enggak saya halalin dulu. Kalau udah saya halalin, dah serahkan kamu ambil, begitu. Bukan mau ngajar perampok itu, enggak. Ini udah beda makom sama kita nih. Beda hatinya mah. Ketakutannya, rasa takutnya kepada Allah beda. Kenapa? Beliau nggak mau susah di akhirat. Udah giliran mau masuk surga, ya telat. Kenapa? Orang tuh kan ditanya nanti, mengambil barang kita yang haram bagi dia. Kan kita jadi saksinya nanti ketika ditanya. Gara-gara itu kita telat masuk surga. Nggak mau kalau begitu, mas. Saya maunya mau masuk langsung aja. Ngapain nungguin orang ditanya, kita repot-repot juga nungguin begitu. Ya, gimana kira-kira itu? Ini akhlaknya diperbaiki Allah, ibadahnya diperbaiki Allah, muamalahnya, muasyarahnya, bagaimana dia bermasyarakat. Nih. Kalau orang itu rasa dilihat oleh Allah, rasa kehadiran Allah di hatinya itu ada dari pagi sampai sore, berarti bisa dia tuh semakin sempurna dia menjalankan perintah Allah. Kalau kita ini kan kalau udah di pasar kan dah lain yang ingat. Kalau di rumah dah lain. Apalagi kalau lewat di depan bank dah ingat utang dah kita. Ini mau kita ini latihan untuk itu. Itu kata Imam Ghazali, latihan. Nata hati, nata jiwa, raga. Nah, maka kita harus memperhatikan. Masih lama.
Fa'lam, maka ketahui olehmu anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mutli'un, yang melihat ala dhamirika, atas hatimu, wa musyrifun dan mengawasi ala zahirika, atas zahirmu, atas lahirmu, wa batinika dan batinmu, wa muhitun dan meliputi bijam'i lahzatika, pada semua lirik-lirikmu, wa khataratika dan ingatan-ingatan hatimu. Allah melihat apa yang zahir pada kita. Allah tahu apa yang kita lakukan, salah timbang di pasar kita itu jualan tapi tangan ikut ditekan ke bawah, Allah tahu itu. Ya, aturnya baru 4 on, ditekan 1 on dah dijual tangan itu 1 on setiap hari. Allah tahu zahirnya. Allah tahu juga hati kita, isi hati kita. Allah tahu semua gerak-gerik kita itu, mesti ada rasa itu di hati kita. Wa khatawatika, dan langkah-langkahmu Allah tahu. Wa sa'iri sakanatika, dan semua diammu, wa harakatika, dan gerak-gerakmu Allah tahu. Ini mesti kita hadirkan di hati. Wa innaka fi makhalaqatika, dan sesungguhnya kamu, Allah tahu kamu tu dalam pergaulanmu bagaimana. Wa khalwatika, dan dalam khalwatmu, dan hanya engkau dan Allah di situ. Di saat banyak orang kita seakan-akan bentuknya di taat, tapi di saat hanya berdua dengan Allah, maksiat kita di situ. Allah tahu. Atau sebaliknya, wa mutaraddidun baina yadaih, adalah bolak-balik kita, pulang kembalinya kita di hadapan Allah. Allah tahu. Allah tahu apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, baik diamnya maupun geraknya. Allah tahu. Ya'lamu, dia melihat, dia mengetahui kha'inatul a'yun. Nih, apa Allah tahu? Kedipan dalam pandangan Allah tahu. Kita ngedip-ngedip. Ya, Allah tahu kedipan itu maksudnya. Jangan kasih tahu rahasia saya ya. Allah tahu. Khianat mata kita Allah tahu. Itu mesti dirasakan. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati kita, Allah tahu. Itu mesti kita hadirkan di hati kita. Maka semakin besar rasa-rasa itu, rasa selalu dilihat oleh Allah, rasa selalu menghadirkan kebesaran Allah di dalam hati, dilihat oleh Allah, diperhatikan Allah, diawasi Allah. Kalau itu semakin besar di dalam hati kita, maka semakin mudah kita menyempurnakan perintah Allah. Nah, gimana kira-kira? Nah, itu sampai situ aja dulu kira-kira ya. Nggak usah panjang-panjang dulu, nanti pusing nanti. Iya, udah di luar pusing, masuk masjid pusing lagi. Besok katanya dah nggak ke masjid lagi lah. Repot. Dah, insyaallah ada yang mau ditanyakan insyaallah. Enggak. Tadi kan kan bahas tentang taubat. Bagaimana apabila ada seorang itu penghasilannya 100% sumbernya haram. Terus 100% sumbernya haram. Sumber. Dia ingin bertaubat. Bagaimana solusinya? Andainya dia tinggalkan ini semua, maka keluarganya tidak ada, tidak bisa melakukan keluarganya. Kan sumber dia ini adalah dari ini berat ini. Iya. Enggak ada pembahasan tobatnya sini. Ini tambahin aja. Dah, enggak apa-apa. Ada orang penghasilannya semua haram, gitu. Tapi kalau dia tinggalkan yang haram itu, maka dia tidak bisa juga menafkahi keluarganya.
Ini gitu nih, gimana ini? Apakah dia tinggalkan gimana? Ini kalau kita mengasih arahan sama dia, janganlah langsung kita tinggalkan semua. Walaupun keluargamu gak makan, biarin. Jangan begitu, repot maksudnya. Nah, maka ini pernah dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah, bukan kata saya. Tengok aja nanti Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Dah, maka kata Syekh Ali Jum'ah, kalau jumpa orang seperti ini, maka dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian selagi dia itu belum dapat penghasilan yang bisa menafkahi keluarganya, kalau nggak dinafkahi nggak makan keluarganya, maka dia boleh mengambil itu, ya, selagi dia berusaha untuk taubat meninggalkan di masa dia itu mencari pekerjaan yang halal. Maka sisa-sisa yang haram di rumahnya itu boleh dia pergunakan untuk menafkahi keluarganya. Kalau enggak, mati nanti keluarganya, enggak dikasih makan. Itu kata Syekh Ali Jum'ah, bukan kata saya. Begitu. Dah. Dan dia wajib berusaha keluar dari perkara yang haram itu. Wajib dia berusaha dengan secepat-cepatnya. Kalau haramnya itu mencuri, taubatnya ya dia kembalikan apa yang dia curi, dan dia usaha mengembalikan. Orangnya nggak jumpa lagi yang dia curi, dia sedekah ke masjid, bukan atas nama dia tapi atas nama orang yang dia curi hartanya itu, sambil dia mendoakan, Allahumma firli walah, ya Allah ampuni saya dan dia yang saya curi hartanya. Begitu juga yang lain-lain, dia wajib mengembalikan. Tapi karena dia ni kritis, gak ada lagi yang dia makan dalam perjalanan proses untuk dia itu kembali kepada Allah, kalau dia nggak kasih nanti mati, nggak dinafkahi, maka boleh dia itu selama mengkonsumsi itu untuk keluarganya. Begitu. Ada orang kerja di bank yang riba mungkin, ya, ini jangan dibabat habis-habisan ini. Ada caranya, nanti dia nggak ke masjid lagi. Gitu, wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Untuk bank konvensional sendiri hukumnya bagaimana, Pak? Kalau dia haram, kan mungkin istilah ya, kalau memang haram, kalau misalkan ada akad menyewakan lembaga bank untuk pendirian bank gitu, bagaimana hasil dari sewaan tersebut? Jauh kan pertanyaan. Bank konvensional gimana? Jadi bank konvensional ini mayoritas ulama dahulu itu mereka mengharamkan. Nah, termasuk dulu Darul Ifta Mesir, kemudian Lajnah Ad-Daimah Saudi dan lain-lain, itu dulu mereka mengharamkan. Kemudian dengan berjalannya waktu, malah pendapat ulama itu sekarang terpecah menjadi dua pandangan dalam bank konvensional. Ada yang mengatakan halal, ada juga yang mengatakan haram. Di antaranya yang mengatakan halal adalah tim fatwa ulama Mesir, Darul Ifta Mesir, Darul Ifta Yaman. Sebagian di antara mereka mengatakan itu adalah halal, sedangkan sebagian yang lain itu mengatakan adalah haram. Termasuk saya itu masih condong kepada pendapat yang haram tadi, ya, untuk kehati-hatian. Tapi ini masalah ilmiah, ya wajib kita sampaikan, jangan kita sembunyi-sembunyikan. Ini ditanya masalah hukum, kan wajib kita sampaikan. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, kita mesti amanah ilmiah. Yang mengharamkan ada, yang menghalalkan juga ada. Jadi memang ada khilafiyah. Nah, tapi para ulama itu tetap tidak merekomendasikan begitu. Apalagi saya memang orang paling bahagia lah kayaknya di dunia ini. Mungkin saya nggak punya hutang. Itu mudah-mudahan jangan saya punya hutang, gitulah.
lebih baik saya diam, nggak punya apa-apa daripada saya ngambil-ngambil di situ. Nah itu. Nah, maka ada perbedaan ulama di situ. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Itu semua mereka ada rujukan. Ada yang mendefinisikan bank itu sama dengan riba, ada yang mendefinisikan bank tak sama dengan riba. Nanti mereka tuh punya rujukan masing-masing. Kalau dibahas di sini memang panjang dah. Ya, nanti perlu pembahasan khusus lah itu ya. Nanti saya jawab khusus lah. Panjang itu dah. Belum azan. Ada lagi? 2 menit lagi. Ada lagi enggak? Beliau ini. Tapi untuk bukan besar gitu, bantu orang atau keluarga mana itu Nah. Nah ini dia. Pinjol ya. Nah, dah. Tetap itu adalah perkara yang riba, ya. Pinjol itu adalah perkara yang pinjam uang yang berbunga seperti itu. Kalau akadnya adalah seperti bunga, ya tetap itu adalah perkara yang riba, yang mesti kita jauhi. Mungkin Mas nanti kalau nggak ada lagi di dunia ini yang bisa ngasih pinjaman, itu benda lain. Nah, maka jauhi, kalau bisa jauhi. Membantu orang, iya, membantu orang dalam hal apa? Dalam hal bagaimana membantunya? Apakah dalam perkara yang sunnah kita bantu, atau perkara yang wajib kita bantu, atau yang lain-lain? Nah, maka selagi kita itu masih bisa mengusahakan perkara yang halal, maka jauhilah. Jangan menjadikan ini alasan kita untuk menghalalkan yang haram atau membolehkan yang riba. Dah, maka itu tetap nggak boleh sebenarnya. Ya, jangan nanti gara-gara ini orang Pasar Mulia Asri dengar ini, dah kita pinjol aja tiap hari ya, kata Ustaz. Repot, saya ini repot. Dah, itu perkara yang riba. Dah, nggak ada lagi. Insya Allah, selama kita ikhtiar, masih banyak pinjaman di dunia ini yang halal, maka ambillah itu. Dah, mudah-mudahan itu saja yang bisa sampaikan. Kalau nanti ada kemuskilan, nanti ditanyakan lagi di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kalau ada yang kurang paham, yang kurang lengkap, demikian. Mudah-mudahan kita bisa ngaji sampai akhir hayat kita dan mengamalkan apa yang kita dapatkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.